Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu like and share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Hujan baru saja reda sore itu. Jalan desa basah dan beraroma lumpur. Marina berjalan perlahan di pematang sawah sambil menenteng ember berisi pakaian yang baru dicuci dari sungai belakang rumah. Baju-baju itu digantung di tali jemuran bambu di halaman depan. Angin sore menampar pipinya yang masih basah oleh sisa air sungai. "Capek, nah?" tanya Bu Rini ibunya yang sedang menjemur gabah di tikar pandan. "Sedikit, Bu, tapi besok tinggal fitting kebaya, tinggal nunggu seminggu lagi," jawab Marina sambil tersenyum kecil. Bu Rini mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Kalau bapakmu masih hidup, pasti bangga. Hendro anak baik, kau juga." Marina hanya diam. Ada haru yang menempel di dadanya setiap kali nama Hendro disebut. Rumah Hendro berada tak jauh dari situ, hanya terpaut 2 tikungan. Keluarga itu dikenal makmur karena usaha bibit tanaman yang sudah turun-temurun. Hendro adalah anak bungsu, sementara kakaknya Dani sering jadi bahan gunjingan warga. Lelaki itu pemabuk dan sering membuat ribut di warung. Sore itu Hendro datang bersama truk kecil. Tangannya memegang daftar pengiriman bibit. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap tersenyum saat melihat Marina berdiri di depan rumah. "Besok aku berangkat ke Semarang, nah. Bapak suruh antar bibit sendiri. Katanya cuma 2 hari. Ujar Hendro sambil menyerahkan tas kecil berisi beberapa makanan ringan. "Jauh amat. Nanti kalau hujan, hati-hati ya, jangan lupa makan," balas Marina sambil menatap wajah tunangannya itu. "Pasti, begitu urusan selesai, aku langsung pulang. Aku gak mau ketinggalan hari penting kita," ucap Hendro sambil tertawa kecil. Dari kejauhan Dani memperhatikan mereka di balik batang pohon mangga. Pandangan matanya kosong, tapi ada api kecil yang berputar di balik pupilnya. Bibirnya mengeras, jemarinya menggenggam sebatang rokok, sampai putungnya hancur. Malamnya rumah keluarga Hendro ramai. Bu Ratmi, ibu mereka, menyiapkan makan malam. Hendro sudah siap berangkat pagi-pagi. Bapak mereka sedang sakit dan tak bisa ikut ke kebun. "Dani, bantu adikmu bawa bibit ke mobil," kata Bu Ratmi. Dani menjawab malas. "Suruh saja orang lain, Bu. Aku capek." Padahal sejak pagi Dani hanya duduk di warung, kalah judi dan habis uang. Saat rumah mulai tenang, ia menyelinap ke gudang tempat hasil penjualan bibit disimpan. Tangannya cepat mencomot uang yang terbungkus plastik hitam di bawah tumpukan karung. Setelah itu Dani pergi ke warung dekat perempatan. Di sana beberapa temannya sudah menunggu dengan botol arak di meja. "Rezeki datang lagi, bro?" tanya salah satu dari mereka. Dani hanya tertawa pendek. "Yang penting malam ini senang dulu." Sementara itu di kamarnya yang sederhana, Marina duduk di depan meja rias kecil. Foto Hendro dalam bingkai kayu berdiri di atas meja. Senyumnya hangat. Marina menyentuh bingkai itu perlahan, seolah ingin memeluk bayangan di dalamnya. "Cepat pulang, Mas. Aku gak sabar nunggu hari itu," bisiknya pelan.
Lampu kamarnya redup. Dari jendela sinar bulan menembus tirai tipis. Di luar seseorang berdiri diam di bawah pohon mangga. Dani dengan mata merah karena arak. Pandangannya tak lepas dari jendela kamar Marina. Nafasnya berat dan senyum aneh muncul di wajahnya yang setengah gelap. Hujan berhenti menjelang maghrib. Udara lembab menyusup lewat celah jendela, membuat Marina menarik selendangnya lebih rapat. Dari pengeras suara surau, adzan bergema panjang. Marina mengambil mukena, menyalami ibunya, lalu berjalan keluar rumah. Langit masih gelap, tapi lampu minyak di halaman membuat langkahnya cukup terang. Surau itu kecil, berdiri di ujung jalan tanah. Hanya beberapa orang tua yang datang sholat maghrib. Setelah berdoa, Marina menunggu sebentar, membantu mematikan kipas dan merapikan sajadah. Ketika semua jamaah pulang, tinggal dirinya yang menutup pintu surau perlahan. Udara mulai dingin, sepatu sandalnya basah terkena genangan air. Marina melangkah pulang lewat jalan setapak yang sepi. Diapit rumpun bambu yang berdesir pelan, tertiup angin. Cahaya bulan menembus awan tipis cukup untuk menuntun langkahnya. Dari arah pos ronda di depan gang terdengar suara tawa dan musik dangdut yang diputar keras. Beberapa pria terlihat duduk melingkar di bawah lampu minyak. Botol arak berserakan di meja. Dani ada di tengah-tengah mereka, tertawa dengan mata merah dan wajah mabuk. Marina berusaha berjalan cepat, menunduk, berharap tak diperhatikan. Tapi salah satu dari mereka berseru, itu calon pengantin lewat." Suara tawa pecah. Dani menoleh dan mengenali wajah Marina yang tertimpa cahaya lampu jalan. Senyumnya miring. "Sini nak, sini dulu. Mau kemana malam-malam?" katanya dengan nada mengejek. Marina berhenti sebentar, lalu melanjutkan langkah tanpa menoleh. "Saya mau pulang," ucapnya pendek. "Masa calon adik ipar gak mau nyapa dulu?" Dani berdiri, langkahnya oleng. Teman-temannya ikut berdiri, menggoda dengan kata-kata kotor. Marina berhenti, wajahnya memerah, tangannya mengepal. "Kalian gak punya malu? Hendro kerja keras buat keluarga, tapi kalian di sini cuma mabuk dan bikin malu orang." Tawa mereka langsung berhenti. Dani mendekat dengan mata melotot. "Apa tadi kau bilang? Kau iri sama Hendro kan?" Suara Marina gemetar tapi tegas. "Dia disayang semua orang karena rajin. Kau cuma pemalas, nyusahin orang tua sendiri." Tamparan keras mendarat di pipinya. Marina tersentak, hampir terjatuh. Beberapa pria di belakang Dani tertawa lagi, menyemangati seolah melihat hiburan. Dani mengertakkan gigi. "Kau berani ngelawan aku sekarang? Perempuan kurang ajar." Marina memegang pipinya yang panas. "Kau memang gak pantas dipanggil kakak." Kata itu membuat Dani marah besar. Tangannya menuding ke arah bangunan kosong di ujung jalan. "Bawa ke sana, sekarang juga." Dua orang temannya langsung menyeret Marina yang berusaha merontah. Mukena putihnya terseret lumpur. Marina menjerit. Tapi suara musik dari pos ronda makin keras. Tak ada orang lewat malam itu. "Lepaskan, tolong!" teriaknya berulang-ulang. Kakinya menendang-nendang tanah, tapi pegangan tangan para pria itu terlalu kuat. Dani berjalan di belakang, masih dengan rokok di bibir. Wajahnya dingin, matanya menatap punggung Marina tanpa rasa. Dari kejauhan bangunan kosong itu berdiri gelap tanpa cahaya, seolah menunggu sesuatu. Musik dari pos ronda terus berdentum, menutupi setiap jeritan. Dalam beberapa langkah lagi, suara Marina lenyap ditelan angin malam. Dari arah bangunan kosong itu terdengar suara gaduh, lalu lenyap. Hanya derit pintu besi yang bergoyang ditiup angin. Marina dilempar ke lantai berdebu. Mukena yang masih melekat di tubuhnya sudah robek sebagian. Nafasnya terengah. Tangannya berusaha menutupi dada yang terbuka. "Dani,
Tolong, jangan begini. Suaranya pelan gemetar. Dani berdiri di depan pintu. Rokok masih menyala di jarinya. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Kau sudah bikin aku malu di depan teman-temanku, katanya pelan tapi tajam. Kau pikir aku gak pantas sama kamu? Marina memundurkan tubuhnya ke dinding. Air mata menetes tanpa henti. Aku sayang Hendro. Kau abang dia. Jangan. Dani menendang meja kayu di sampingnya. Suara benturannya keras, membuat dua orang temannya kaget. Kau lebih pilih dia, anak manja itu? Tanpa bicara lagi, Dani menunduk, menarik kerudung Marina dan merobeknya sampai terlepas. Marina menjerit, tubuhnya bergetar, tapi kedua temannya menahan tangannya agar tidak melawan. Dani menindih tubuh Marina yang berusaha menepis, memukul dan menangis bersamaan. Suara Marina memecah malam. Kau kejam, Dani. Hendro gak seperti kamu. Kata Hendro membuat Dani semakin kalap. Ia menutup mulut Marina dengan tangan, lalu melakukan perbuatan bejatnya di antara tangis dan jerit putus asa. Setelah itu Dani berdiri dengan nafas berat, menatap tubuh Marina yang tak lagi melawan. Giliran kalian, katanya datar. Satu persatu teman-temannya mendekat. Marina hanya bisa menangis sambil memanggil nama Hendro berkali-kali, seolah suara itu bisa menembus tembok dan sampai ke orang yang dicintainya. Setelah semua selesai, Marina terbaring lemah, bibirnya berdarah, matanya menatap langit-langit yang berdebu. Kalian binatang, katanya lirih. Dani berjalan ke arah tumpukan alat proyek di pojok ruangan. Tangannya mengambil linggis yang disandarkan di dinding. Matanya kosong, tapi penuh dendam. Mulutmu masih bisa ngomong. Marina menatapnya dengan pandangan yang sudah hampir pudar. Kau membunuh mimpi orang, Dani. Hendro akan tahu semua ini. Dani berteriak keras dan mengangkat linggis itu tinggi. Sekali hentakan linggis menembus tubuh Marina dari bawah perut hingga dada. Darah memancar deras. Tubuh Marina tersentak lalu diam. Teman-temannya mundur ketakutan. Gila Dani, kau bunuh dia. Dani melempar linggis itu, nafasnya memburu. Tutup mulut kalian. Kita kubur dia sekarang juga. Mereka menyeret tubuh Marina ke belakang bangunan, ke tanah kosong yang lembek oleh sisa hujan. Tanpa bicara mereka menggali tanah dangkal dengan skop dan tangan kosong. Tubuh Marina ditutup cepat dengan tanah bercampur daun kering. Dani berdiri di tepi gundukan itu, gemetar. Wajahnya penuh keringat dan tanah. Dari sakunya dia mengeluarkan korek dan menyalakannya. Api kecil menari di ujung jarinya. Biar hilang semua jejaknya, gumamnya. Dia melemparkan api itu ke tumpukan ranting di atas gundukan. Api membesar perlahan, menelan daun-daun kering. Wajah Dani memantul di cahaya merah, tampak aneh dan kosong. Di belakangnya teman-temannya berlari menjauh tanpa pamit. Hanya suara api yang tersisa, berdesis di tengah malam yang lenggang. Dani berdiri sendirian, memandang gundukan tanah yang mulai hangus. Tangannya gemetar, mulutnya berbisik pelan tapi tak jelas. Angin berembus membawa asap tipis ke arah wajahnya. Dani menatap api itu lama, sampai tubuhnya sendiri terasa dingin. Keesokan harinya, matahari muncul di antara kabut. Di kota, Hendro baru saja menurunkan karung-karung bibit dari truk. Bajunya basah oleh keringat, tapi wajahnya tetap cerah. Setelah semua selesai, dia duduk di warung kecil di pinggir jalan, memesan kopi hitam dan roti goreng. Ponselnya bergetar, nama Marina muncul di layar. Hendro tersenyum, cepat-cepat menjawab, tapi hanya terdengar nafas pendek dari seberang. Halo nak, kamu di rumah? Tak ada jawaban. Hanya suara liris seperti embusan angin, lalu sambungan terputus. Hendro menatap layar sebentar, mengira sinyalnya yang buruk. Ia mencoba menelpon balik tapi tak diangkat. Pasti lagi sibuk persiapan, gumamnya pelan.
Setelah urusan di kota selesai, Hendro menginap di penginapan sederhana dekat pasar. Kamar itu kecil, catnya mengelupas, dan hanya diterangi lampu kuning yang redup. Ia menaruh ponsel di meja kecil, membuka pesan terakhir dari Marina. "Hati-hati di jalan, Mas." Senyum kecil muncul di wajahnya, rasa rindu menyelinap pelan. Malam itu Hendro tertidur sambil menggenggam ponsel. Foto Marina terpampang sebagai latar layar. Sementara itu di rumah keluarga mereka di desa, Dani belum keluar kamar sejak sore. Ibunya mengetuk pintu beberapa kali. "Dan, makan dulu, nanti masuk angin." "Enggak bu, gak lapar." Dani berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar yang suram. Di sudut meja botol arak tersisa setengah, tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi pelipis. Dalam benaknya, suara Marina terus terdengar. Jeritan yang memantul, memanggil namanya dengan nada ngeri. Menjelang tengah malam ketika seluruh rumah sunyi, terdengar ketukan pelan di pintu depan 3 kali, lalu berhenti. Dani membuka mata, tubuhnya menegang. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Tok tok tok." "Siapa?" Suaranya serak, tak ada jawaban. Ketukan itu berhenti, tapi dari jendela kamar terdengar suara langkah pelan melewati dinding luar. Dani berdiri pelan menyingkap tirai sedikit. Di luar halaman gelap hanya diterangi sinar bulan yang redup. Tak ada orang. Tiba-tiba terdengar suara ibunya dari kamar sebelah. "Dan, kamu dengar? Ada yang ngetuk. Tapi waktu ibu lihat tadi, gak ada siapa-siapa." "Iya bu, mungkin orang lewat." Dani kembali ke tempat tidur, menarik selimut sampai dada. Jantungnya berdegup cepat. Dalam diam telinganya menangkap sesuatu. Suara pelan memanggil dari arah jendela. Dani. Suara itu datar tapi jelas. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh cepat ke arah jendela. Di balik kaca berdiri bayangan perempuan berambut panjang. Mukanya pucat, matanya mengarah langsung ke dalam kamar. Tubuhnya diam seperti patung. Kain lusuh menempel di kulitnya yang pucat kehijauan. Dani terperanjat. Dia menarik selimut menutupi kepala. Tubuhnya gemetar hebat. Suara nafasnya tersengal. Tangan menutup telinga seolah bisa mengusir suara yang masih terus memanggil namanya pelan. Malam itu terasa panjang. Hanya bunyi detak jam dan degup jantungnya yang terdengar di kamar sempit itu. Malam itu Dani tidak bisa tidur. Bayangan perempuan di jendela terus menghantui pikirannya. Setiap kali memejamkan mata, terngiang suara yang memanggil namanya dengan nada lirih. Ketika pagi datang, ia baru sempat terlelap sebentar sebelum suara gaduh di luar rumah membuatnya terbangun. Dari luar terdengar teriakan warga. Dani keluar dengan mata sembab. Beberapa tetangga berkerumun di depan rumah Rosi. Bau anyir menusuk hidung. Polisi desa sudah datang dan mereka menutupi sesuatu dengan kain sarung. "Rosi mati, Dan," kata salah satu warga dengan nada kaget. "Katanya bunuh diri, perutnya tertusuk pisau dapur." Dani melangkah mendekat. Saat kain penutup itu tersingkap sedikit, terlihat tangan Rosi menggenggam segumpal rambut panjang berwarna hitam. Ujungnya masih basah, seperti baru dicabut paksa. Dani mundur perlahan, wajahnya pucat. "Rambut siapa itu?" tanyanya lirih, tapi tak ada yang menjawab. Siang itu Dani tidak keluar rumah. Tangannya gemetar setiap kali melihat bayangan sendiri di cermin. Di refleksi itu kadang muncul sosok lain, berdiri di belakangnya, samar, berambut panjang. Hanya menatap tanpa ekspresi. Sekali dia menoleh, ruangan kosong. Malam berikutnya kabar buruk lain datang. Agung, teman mereka yang sering nongkrong di pos ronda, ditemukan gantung diri di ruang tamu rumahnya. Lidahnya menjulur, matanya terbuka lebar. Ibunya menjerit histeris sambil berkata anaknya
sempat berteriak sebelum meninggal, seolah melihat seseorang di balik sudut ruangan. Belum seminggu dari kejadian itu, berita lain menyusul. Kamal yang terakhir ikut malam itu tertabrak kereta saat menyeberang rel. Tubuhnya hancur tak bisa dikenali. Warga mulai bergosip, menyebut semua kematian itu aneh dan berdekatan. Denny tak bisa menenangkan diri. Setiap suara kecil membuatnya tersentak. Dia menutup semua cermin di rumah dengan kain karena tak tahan menatap pantulan sendiri. Tapi setiap malam kain-kain itu selalu jatuh sendiri, seolah ada yang sengaja menariknya. Di sisi lain, Hendro akhirnya kembali dari kota. Ia duduk di beranda rumah sambil menelpon Marina berkali-kali, tapi tidak pernah diangkat. Mungkin sinyalnya jelek, pikirnya. Ibunya datang membawa teh. "Kamu kelihatan capek, Hendro. Besok saja ke rumah Marina." Hendro mengangguk pelan, tak sadar betapa dunia di kampung sudah berubah. Sementara itu, Dani duduk di ruang tamu rumahnya yang gelap. Semua lampu sudah dimatikan, tapi matanya tetap terbuka lebar. Angin masuk lewat celah jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Dari arah dapur terdengar suara langkah kaki, pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Dani menelan ludah, rumah terkunci, ibunya sudah tidur. Tapi suara itu makin dekat. "Siapa di sana?" Suaranya hampir tak terdengar, tak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu ruang tamu. Gagang pintu bergoyang pelan, seperti ada yang berusaha membukanya dari luar. Dani memejamkan mata, jantungnya berdegup keras. Pintu itu tetap tertutup, tapi bunyi nafas terdengar jelas dari balik kayu. Dani menunduk menarik selimut yang disampirkan di kursi, menutup tubuhnya rapat-rapat sampai kepala. Tubuhnya menggigil tanpa tahu kenapa, seolah udara di sekelilingnya mendadak membeku. Dani masih duduk di ruang tamu dengan selimut menutupi tubuhnya. Suara langkah semalam belum hilang dari pikirannya. Di saat yang sama di rumah seberang, Hendro gelisah menatap layar ponsel yang berkedip, tapi tetap tanpa jawaban. Sejak tiba dari kota kemarin, Marina tak juga memberi kabar. Pagi itu, Hendro memutuskan mendatangi rumah calon istrinya. Di teras Burini duduk sendirian dengan wajah letih. Saat Hendro menyalami, perempuan itu menatapnya dengan mata sembab. "Marina belum pulang, Nak," katanya pelan. "Sudah 2 malam. Terakhir sholat maghrib di surau. Habis itu hilang." Hendro terdiam. Jantungnya berdegup cepat. "Sudah dicari kemana-mana, Bu?" "Sudah, tapi gak ada yang tahu. Hanya Mbak Wati bilang malam itu lihat dia jalan ke arah bangunan kosong. Ada beberapa laki-laki di belakangnya. Kami kira cuma anak ronda." Bangunan kosong di belakang kebun bibit itu terbayang di kepala Hendro. Tempat yang dulu dipakai menyimpan alat proyek, sekarang terbengkalai. Hendro langsung melangkah ke sana tanpa bicara. Rumput liar tumbuh sampai ke lutut. Dindingnya kusam penuh lumut. Di dekat pintu tanah tampak gosong dan berbau aneh. Hendro jongkok, menyentuh sisa arang yang masih lembab. Ada potongan kain putih terbakar setengah, terselip di antara abu. Tangannya gemetar saat memungut benda itu. "Marina." Suaranya hampir tak keluar. Ia berjalan mengitari bangunan itu, menemukan bekas jejak ban besar di tanah, seperti roda berat pernah melintas di situ. Perasaannya makin tak enak. Langit mendung, angin bertiup pelan, membawa sisa bau hangus yang menusuk. Hendro kembali ke rumah dengan wajah pucat. Saat ia duduk di kursi ruang tamu, ibunya datang membawa sesuatu. "Ini tadi Burini titip," katanya. Ponsel Marina ketemu di meja riasnya. Ponsel itu retak di sudutnya, tapi masih bisa menyala. Hendro membuka daftar panggilan terakhir, dan nama yang muncul membuat tengguknya dingin. Dani.
Tanpa pikir panjang, Hendro langsung menelpon. Beberapa kali nada sambung terdengar, lalu tersambung. "Dan, kamu di rumah?" Suaranya tergesa. Tak ada jawaban. Hanya suara pelan seperti tangisan perempuan dari seberang. Hendro menegakkan tubuh. "Halo? Siapa itu?" Lalu terdengar jeritan, pendek, tinggi dan jelas. "Tolong, Hendro." Suaranya membuat darah Hendro berhenti mengalir. Itu suara Marina. "Dani, jawab. Kamu di mana sekarang?" Teriaknya panik. Tapi sambungan tiba-tiba terputus. Hendro menatap layar ponsel kosong beberapa detik, lalu berdiri. Nafasnya memburu, langkahnya terburu-buru keluar rumah. Tanpa sempat memakai sandal, ia berlari ke arah rumah kakaknya. Wajahnya pucat, dadanya naik turun cepat. Di kejauhan rumah keluarga mereka terlihat redup. Pintunya setengah terbuka, seperti sedang menunggu sesuatu datang. Hendro berlari masuk dengan nafas terengah. Ruang tamu berantakan, kursi terbalik, botol arak pecah di lantai, dan di tengahnya Dani duduk bersandar di dinding. Wajahnya pucat, mata cekung. "Dan!" teriak Hendro. "Mana Marina?" Dia menoleh pelan, wajahnya seperti orang kehilangan arah. "Hendro." Suaranya serak. Hendro mendekat dan langsung menamparnya keras. "Jawab, kamu yang terakhir nelpon Marina kan?" Dani menunduk, baunya bergetar. "Aku gak bermaksud, Ndro. Aku cuma marah waktu dengar dia sebut nama kamu." "Marah?" Hendro menarik kerah bajunya. "Marah sampai kemana?" Dani menjerit, suaranya pecah. "Aku bunuh dia. Aku bunuh Marina." Hendro membeku. Suara itu menggema di kepalanya. Tangannya melemah, lalu menampar lagi lebih keras. "Kamu tega, Dan. Dia calon istriku, calon adik iparmu." Dani menangis, air matanya bercampur ludah. "Aku gak tahan lihat kamu disayang semua orang, sementara aku cuma jadi beban. Malam itu dia hina aku di depan teman-temanku. Dia bilang aku pemalas. Aku gak sengaja." Hendro mendorongnya ke lantai. Kau pikir alasanmu bisa diterima? Marina gak pantas mati di tanganmu." Dani menatap Hendro dengan wajah ketakutan. "Aku udah nyesel, Ndro. Tapi arwahnya datang tiap malam. Dia berdiri di jendela, mukanya berdarah." Tiba-tiba terdengar suara dari halaman belakang, seperti logam beradu. Hendro menoleh ke arah jendela, melihat alat eskavator keluarga mereka yang biasanya dipakai untuk mengangkut tanah. Mesin itu tampak bergerak pelan, padahal kuncinya masih tergantung di dinding. "Kenapa itu bisa nyala?" Hendro melangkah keluar, diikuti Dani yang berjalan gemetar di belakangnya. Lampu sorot eskavator tiba-tiba menyala terang, memantulkan bayangan keduanya di tanah. Angin berembus kencang, dedaunan berterbangan. Hendro berlari ke kabin mencoba mematikan mesin, tapi tuasnya bergerak sendiri. "Matikan, Hendro, matikan cepat!" Dani menjerit histeris, mundur beberapa langkah. Mesin itu mengeluarkan suara keras, lalu roda besinya mulai bergerak. Hendro menatap ngeri ketika lengan besi eskavator berputar pelan, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Berhenti!" Hendro berteriak, tapi roda besi itu justru meluncur ke arah Dani. Dani terpleset jatuh di tanah basah. "Tolong, Bro, tolong!" Hendro berlari, tapi gerak mesin itu lebih cepat. Dalam sekejap roda berat itu menabrak tubuh Dani. Suara retakan tulang terdengar jelas, disusul jeritan panjang yang terhenti mendadak. Hendro menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Mesin berhenti sendiri, suara malam kembali hening. Hanya terdengar angin yang melewati pohon bambu di belakang rumah. Hendro berdiri terpaku menatap tubuh kakaknya yang sudah tak bergerak di bawah roda. Dari arah kabut sawah muncul sosok perempuan berjalan perlahan. Gaun putihnya compang-camping, rambutnya menutupi sebagian wajah yang penuh luka. "Marina?" Suara Hendro parau. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya. Matanya sayu, bibirnya seperti ingin tersenyum.
Tangannya terulur pelan ke arah Hendro. Cahaya lampu eskavator memantulkan bekas darah di bajunya, tapi wajahnya tampak tenang. Hendro mendekat satu langkah, menatap sosok itu dengan mata berkaca. "Maafkan semuanya." Suaranya nyaris hilang. Tangan Marina hampir menyentuh ujung jari Hendro, tapi tubuhnya perlahan memudar, seperti kabut yang disapu angin. Hanya aroma dupa samar tertinggal di udara, lalu hilang begitu saja. Hendro terduduk di tanah, menatap kosong ke arah tempat sosok itu berdiri. Udara malam terasa berat, seolah semua dosa telah ditumpahkan di sana. Suara sirene polisi masih terdengar lirih di kejauhan. Rumah keluarga Hendro sudah dipenuhi warga yang berbisik-bisik. Sebagian tak berani mendekat ke halaman belakang. Di sana garis kuning terbentang mengelilingi bekas tanah yang semalam menjadi tempat kematian Dani. Beberapa petugas menggali tanah di belakang bangunan kosong yang disebut warga. Gumpalan tanah lembek mengeluarkan bau menyengat. Tak lama kemudian skop salah satu polisi mengenai sesuatu yang keras. Mereka berhenti sejenak saling pandang. Ketika tanah disingkirkan tampak potongan kain putih dan tulang manusia. Petugas menunduk menarik nafas berat. "Perempuan," katanya pelan. Hendro berdiri tak jauh dari sana, tubuhnya gemetar. Dua petugas membawa kantong jenazah hitam, lalu perlahan memasukkan sisa jasad ke dalamnya. Air mata Hendro jatuh tanpa suara. Semua orang di sekitar menunduk. Tak ada satupun yang berani bicara. Sore itu hujan turun pelan. Pemakaman dilakukan sederhana di tanah lapang belakang masjid desa. Beberapa tetangga datang membantu menurunkan peti jenazah Marina. Suara ustadz memimpin doa terdengar, bergetar di udara dingin. Hendro berdiri paling depan, menggenggam payung kecil, matanya merah, suaranya hilang ditelan tangis. Ketika tanah terakhir ditimbun, Hendro berjongkok di depan nisan sederhana yang bertuliskan nama calon istrinya. Bibirnya bergetar. "Harusnya minggu depan kita duduk di pelaminan, Nak," katanya lirih. "Tapi Tuhan lebih dulu menjemputmu." Malam hari, rumah keluarga Hendro terasa hampa. Ibunya duduk di ruang tamu sambil membaca tasbih. Sementara Hendro terbaring di kamarnya, memandangi cincin yang belum sempat ia sematkan di jari Marina. Lampu redup membuat bayangannya tampak samar di dinding. Malam ketujuh setelah pemakaman, Hendro tertidur di atas sajadah dengan mata basah. Dalam tidurnya Marina datang. Tidak seperti sebelumnya yang penuh luka dan darah. Kali ini wajahnya bersih, damai, rambutnya tergerai, dan tubuhnya diselimuti gaun pengantin putih. Senyum lembut muncul di bibirnya. Ia berdiri di taman bunga. Cahaya lembut menyelimutinya. Hendro menatap terpaku. "Marina." Perempuan itu melambaikan tangan. Senyumnya tidak hilang. Tidak ada suara, tapi bibirnya bergerak pelan, seolah berkata, "Sudah cukup, aku tenang." Air mata Hendro mengalir saat terbangun. Udara kamar dingin, tapi dadanya terasa lapang. Ia berdiri mengambil wudhu lalu duduk di depan jendela. Dari sana ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang samar. "Maafkan semua, Nak. Semoga kamu tenang di sana." Beberapa hari kemudian kehidupan di desa mulai kembali seperti biasa. Namun setiap kali melewati pematang sawah, Hendro selalu berhenti sejenak di depan makam Marina. Nisan sederhana itu kini dikelilingi bunga melati yang ditanam Burini. Sore itu Hendro kembali berdiri di sana, menatap tulisan di batu nisan yang mulai lembab oleh embun. Langit berwarna abu-abu, matahari mulai tenggelam di balik pepohonan. Dari kejauhan di ujung pematang tampak sosok perempuan bergaun putih berjalan perlahan. Rambutnya tertiup angin, langkahnya tenang. Hendro hanya bisa menatap tanpa berkata. Sosok itu berhenti sejenak, menoleh, lalu tersenyum samar sebelum perlahan menghilang di udara pagi yang mulai terang. Hendro menunduk mengusap nisan dengan tangan gemetar. "Pergilah dengan tenang, Nak," katanya pelan. "Aku akan menyusul, tapi bukan dengan kesedihan."
Angin berembus lembut membuat bunga melati bergoyang pelan di atas pusara. Tidak ada lagi suara selain desir dedaunan yang seolah berdoa. Marina telah pergi dengan damai. Cerita mereka berakhir di situ, di antara cinta yang tak sempat bersanding dan dosa yang akhirnya menebus dirinya sendiri. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.